Orang munafik itu tempatnya adalah di neraka, ya. Inilah sumber kalau orang hutang itu akhirnya akan boleh jadi akan dekat sekali dengan kemunafikan, ya Allah. Padahal orang yang berbohong atau orang yang berdusta dan berjanji dia mengingkarinya itu sama dengan orang munafik, ya Bapak yang dirahmati Allah. Ayatul munafik salasa idza kadasa, apabila dia berkata dia bohong, apabila dia berjanji dia ingkari, dan apabila dia wa'ada akhlafa, dia akan kalau dia khianat, okay? Kalau dia berjanji dia berkhianat, itu adalah orang munafik. Padahal munafik itu tempatnya adalah basiril munafikin nabi'ana lahum adzaban alima. Orang munafik itu tempatnya adalah di neraka, ya. Inilah sumber kalau orang hutang itu akhirnya akan boleh jadi akan dekat sekali dengan kemunafikan, ya Allah. Ini pendapat ulama. Ibnu Mulakin rahimahullah menjelaskan berhutang yang Nabi berlindung darinya adalah hutang yang tidak disukai oleh Allah, karena sejak awal tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Ini sudah dari awal itu sudah tidak ada kemampuan, nih Bapak Ibu rahmat Allah. Apalagi dari awal itu berniat. Ini dari awal itu tidak ada kemampuan, itu maksudnya hutangnya terlalu besar, ya. Contohnya hutang untuk mungkin mohon maaf untuk beli PCE atau apa. Kalau hutang untuk sekedar 1 kilo beras untuk makan, insya Allah itu akan mudah untuk dibayar, ya. Atau hutang yang tidak bisa dibayar sehingga membuat harta saudaranya binasa, ya. Atau niatnya untuk menghancurkan saudaranya. Saya pernah bermuamalah dengan, nah ini makanya hutang ini tidak akan orang jauh atau orang dekat sendiri, bahkan saudara sendiri juga akan menjadi musuh. Saya pernah muamalah dengan keluarga saya sendiri yang akhirnya menjadi putus hubungan bersaudara karena memang dia nggak mau bayar, dan itu ya itulah sunatullah yang Rasulullah SAW gambarkan, sehingga tidak memberi hutang itu akan sama dengan mencari musuh. Namun dia berniat untuk tidak melunasinya, sehingga dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan menzalimkan dirinya sendiri. Okay? Mengapa orang yang suka berhutang cenderung suka berbohong dan mengingkari janji? Ini pendapat Syekh Abdul Karim Al-Qudair menjelaskan, dia akan berdusta agar bisa menghindarkan diri dari si pemberi hutang, dan dia juga akan mudah ingkar janji agar bisa menghindari diri dari si pemberi hutang, okay? Karena berbohong itu biar lepas dari tagihan yang memberi hutang. Untuk bermain kata-kata saja, okay? Yang selanjutnya adalah yang 9, Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang hutang pada kita, gitu, Bapak dan teman-teman. Orang yang masih punya hutang, Rasulullah dalam satu riwayatnya nggak mau mensolati, karena sholat Rasulullah SAW itu adalah sebagai syafaat, ya. Sehingga begitu pentingnya hutang harus diselesaikan, Rasulullah memberi peringatan kepada kita untuk tidak disolati. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, tuwfi rajulun minna fa asalnahu wa hanatnahu wa kafanahu summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna tusalli alaihi fa hatta summa qala alaihi dain qulna dinarani fansarafa fataha malahuma Abu Qatadah wa atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahikul gharimu wa bari'u minhuma al-maitu qala na'am basalla alaihi.
ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah, kemudian bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab 2 dinar. Lalu beliau kembali, maka Abu Qatadah menanggung hutangnya. Jadi maksudnya sebelum Rasulullah sudah bersiap-siap untuk mensolati, Rasulullah tanyakan dulu, apakah si mayat ini punya hutang? Ada yang menjawab punya hutang 2 dinar. Gitu. 2 dinar itu kira-kira mungkin berapa gitu Bapak Ibu dan Allah? Nggak begitu besar padahal hitungannya gitu. Tapi Rasulullah akhirnya mundur, tidak mau mensolati, sehingga akhirnya Abu Qatadah ini menjamin saya yang akan bayar gitu, maksudnya seperti itu. Abu Qatadah yang menanggung, sehingga Rasulullah SAW mau mensolati akhirnya gitu. Ketika kalian mendatanginya, Abu Qatadah berkata 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, betul engkau tanggung hutang mayit sampai lunas? Abu Qatadah mengatakan iya betul. Maka Nabi pun mau mensolatinya gitu. Sehingga Nabi pun ketika mayat yang sudah selesai itu begitu pentingnya hutang, tidak mau mensolati Bapak Ibu Allah. Sehingga hutang itu harus terselesaikan dulu. Karena daripada nanti sudah mati di akhirat malah dia sampai amal baik dan amal buruknya yang jadi tanggungan, lebih baik di dunia dulu ya diselesaikan. Jadi pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tidak semestinya seorang untuk bermudah-mudahan berhutang kecuali sangat darurat ya. Karena hutang dapat menghalangi syafaat dari orang-orang yang beri syafaat. Bukan dari Rasulullah saja, mungkin saudara kita Allah berikan kesempatan syahid sehingga bisa memberi syafaat kepada kita, itu juga tidak bisa memberikan syafaatnya, tidak akan nyampe. Itu pendapat Syekh Shalih Utsaimin.